nama saya Mutia Santia Wulandari dan di sini saya bersama Kak Desi. Oke, bersama Kak Desi kita akan cari tahu lagi nih, kita kulik-kulik lagi tentang budaya yang berkembang di Karawang dan bagaimana cara melestarikannya. Kak Desi, siap kan menjawab pertanyaan saya? Insya Allah siap. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaannya. Kak Desi, di sini kita punya 5 pertanyaan mengenai sanggar tarinya dan tariannya budaya yang kakak ajarkan di sini. Yang pertama, jenis tari apa aja yang diajarkan di sini dan apa makna budaya di balik tarian tersebut? Khususnya kalau di Rengkang Gumilang sebenarnya banyak ya jenis tariannya, itu mulai dari jaipong kreasi, jaipong klasik, juga ada kontemporer gitu kan. Nah, tapi khususnya yang tadi itu karena di kelas pemula, jadi kita belajar basic-basicnya aja nih, dasar-dasar jaipongnya gitu. Termasuk yang tadi itu video yang tadi di videoin, yang didokumentasin itu adalah salah satu contoh tari jaipong klasik termasuknya, karena jaipong judulnya tari Sulanjana ya. Tari Sulanjana itu termasuk tari ketuk kiluan yang dari Karawang. Maknanya sendiri, makna tari Sulanjana sendiri itu sebagai ucapan rasa syukur kepada Dewi Sri, yang dimana rasa syukur kita terhadap hasil padi yang melimpah, karena kebetulan Karawang ini terkenal dengan kota lumbung padi ya. Ya, jadi kalau untuk makna tari Sulanjananya, Oke, wow, keren banget ya maknanya. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana cara sanggar ini menjaga keaslian gerakan dan nilai budaya tari agar nggak pudar seiring berkembangnya zaman? oke, semakin berkembangnya zaman nih, tentunya para koreografer itu mengikuti kira-kira jaipong ini dikembangkan harus seperti apa, dan kita juga nggak boleh ketinggalan zaman dong. Kalau misalkan apalagi sering ikut-ikut event di luar gitu kan, otomatis kita harus terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Dimana misalkan sekarang kan jaipong itu kan udah kreasi ya, termasuknya jaipong kreasi gitu, udah dikreasiin sama koreografernya masing-masing lah, sama pelatihnya masing-masing yang mempunyai ciri khas biasanya tiap sanggar. Tapi tetap kita nggak boleh ninggalin dasarnya tari jaipong itu seperti apa. Makanya dari kelas pemula itu kita belajarnya tarian yang klasik, yang benar-benar tari jaipong yang asli gitu, belum yang modern ya, belum yang tari jaipong modern, tari jaipong kreasi gitu. Termasuk yang tadi tari Sulanjana itu termasuk tarian dasar jaipong gitu, yang cocok untuk di kelas pemula, karena kebetulan di sanggar tari Rengkang Gumilang itu ada 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas pemula yang tadi, yang kedua naik 1 tingkat ada kelas menengah, di atasnya kelas menengah yaitu ada kelas mahir, dan banyaknya di kelas mahir itu yang udah menguasai seluruh jenis tarian lah, dari kreasi, modern, kontemporer, seperti itu. Oke, wow, banyak juga ya yang diajarin di sini ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sejauh mana nih perkembangan minat masyarakat yang join sanggar tari tradisional dari dulu sampai sekarang? Apakah justru meningkat apa malah berkurang? Menurut saya ya, karena saya sendiri itu udah bergabung ke dunia tari sejak kelas 1 SD ya, tahun berapa ya, 2008 kali ya, dari 2008, yang dimana dulu itu sanggar tari di Karawang itu kehitung cuman 2 atau 3 sanggar. Dan sekarang beda sama sekarang yang udah banyak banget, puluhan sanggar lah, kurang lebih sekitar 20 lebih lah kayaknya di Karawang tuh ada sanggar. Kayak mungkin karena apa ya, daya tariknya juga makin meningkat gitu ya, peminatnya juga meningkat, jadi banyaklah tercipta di beberapa daerah yang baru bikin sanggar gitu. Dan di sini juga kebetulan nggak cuma sanggar Rengkang Gumilang aja, banyak di Karawang gitu. Berarti kesimpulannya makin banyak nih ya.
alhamdulillahnya peminatnya kayaknya makin banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa nih tantangan terbesar, apa rintangan terbesar dalam melestarikan tari tradisional di tengah pengaruh budaya modern? Oke. Mungkin tantangan terbesarnya itu apa ya? Ini ya, selera kali ya. Mungkin ada entah itu anaknya atau orang tuanya atau faktor orang tuanya atau anaknya atau lingkungannya itu lebih cenderung meminat ke yang modern atau mungkin bukan apa ya, sudah mencoba memasuki dunia tari tapi belum merasa cocok atau belum merasa klop, jadi akhirnya kurang minat seperti itu. Jadi karena kita kan termasuknya tari tradisional ya. Tantangannya ya mungkin ada yang lebih menyukai tarian modern seperti modern dance atau K-pop gitu. Paling itu sih ya. Kalau misalkan yang lebih suka tradisi sih ya berarti jatuhnya larinya pasti bakalan ke tradisional, ke tari jaipong, ke sanggar. Jadi seleranya ya, dan selera yang menyebabkan rintangannya tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan kakak agar tari tradisional ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda kayak kita-kita? Oke, harapannya sih tetap menyukai budaya lokal ya, tetap menyukai budaya lokal, mencintai budaya lokal. Kalau sebenarnya apa ya, berusaha atau ada mau buat melihat ke budaya lokal, sebenarnya budaya lokal itu banyak dan indah banget gitu ya. Betul. Iya, jadi coba deh gitu di apa ya namanya, Ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi minatnya gitu, atau iseng-iseng lihat. Sekarang kan apalagi trennya kan TikTok nih ya. Iya. TikTok. Nah, banyaknya kadang untuk menarik peminat yang lain tuh kita pemasarannya di TikTok. Jadi kayak kita bikin konten tarian, konten TikTok tapi basicnya ke tarian jaipong, tarian tradisional. Nah itu ya tidak memasuki kemungkinan ya, banyak respon yang positif lah gitu. Oh iya, mungkin bagi orang-orang tua gitu kan, oh iya saya mau banget nih anaknya dimasukin untuk tarian tradisional gitu, biar ada kegiatan atau apa, atau enggak yang kecil aja sih, tapi yang namanya juga pengen banget dia belajar tarian tradisional